Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrul Salam. Dari kelas 1A kelompok 6, sini saya ingin menjelaskan potensi ekonomi, infrastruktur, pembangunan, dan industri di daerah Banten. Provinsi Banten, yang terletak tepat di ujung barat Pulau Jawa. Wilayah ini bukan sekedar titik yang ada di peta, melainkan sebuah koridor vital yang menyatukan peradaban dan ekonomi antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara geografis, Banten memiliki peran yang sangat strategis dalam jalur logistik nasional. Di sini, Banten setiap harinya ribuan ton barang dan ribuan nyawa melintasi Selat Sunda melalui Pelabuhan Merak. Namun, Banten lebih dari sekedar jalur transit. Ia adalah pusat pertumbuhan yang mandiri. Sebuah provinsi yang terus bersolek untuk menjadi pilar kekuatan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Banten tercatat sangat positif, menyentuh angka 5,6% pada akhir tahun 2024. Pendorong utamanya bukanlah sektor tunggal, melainkan sinergi antara perdagangan dan industri pengolahan. Mencatat bahwa Banten telah menjelma menjadi rumah bagi raksasa-raksasa manufaktur tanah air. Di koridor Cilegon, Serang, dan Tangerang, mesin-mesin industri tak pernah berhenti berputar. Mulai dari produksi baja kelas dunia oleh PT Krakatau Steel hingga kompleks petrokimia raksasa seperti PT Chandra Asri, industri ini bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi tentang ribuan lapangan kerja dan kontribusi pajak yang menopang pembangunan. Namun, kekayaan Banten tidak hanya ada di dalam pabrik. Di sisi lain, tanah Banten masih menghasilkan padi, jagung, kelapa, hingga melinjo yang menjadi bahan baku emping kebanggaan masyarakat lokal. Kekayaan alam ini menjadi fondasi yang kuat bagi ketahanan pangan daerah. Pembangunan tanpa akses adalah kemustahilan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui betapa krusialnya pengembangan infrastruktur di wilayah ini. Pemerintah telah melangkah jauh melampaui pengembangan Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak. Salah satu pencapaian yang paling mencolok adalah proyek Jalan Tol Serang-Palembang sepanjang 83 km. Aspal beton ini dibangun untuk membelah keterisolasian wilayah selatan. Dengan adanya akses tol ini, jarak antara pusat industri di utara dengan potensi wisata di barat seperti Tanjung Lesung menjadi semakin dekat. Infrastruktur jalan dan jembatan ini berfungsi seperti pembuluh darah dalam tubuh manusia. Ia mengalirkan logistik, memudahkan mobilitas penduduk, dan menjadi magnet bagi para investor untuk menanamkan modal. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi yang besar hanya akan menjadi raksasa yang tertidur. Namun, perjalanan Banten bukannya yang tanpa rintangan. Menyadari bahwa masih ada ketimpangan yang nyata, kemegahan industri di Cilegon dan Tangerang terkadang terasa sangat kontras dengan kondisi di pelosok Lebak dan Pandeglang. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan yang sangat besar agar kesejahteraan tidak hanya menumpuk di satu sisi atau tidak ratanya pembangunan. Oleh karena itu, strategi yang ke depan itu haruslah inklusif, seperti penguatan industri yang berbasis pada sumber daya lokal. Industri tidak boleh hanya berdiri sendiri. Mereka harus melibatkan tenaga kerja lokal dengan menggunakan bahan baku dari bumi Banten. Selain itu juga dengan pemberdayaan UKM melalui literasi keuangan digital adalah kunci agar masyarakat kecil bisa ikut merasakan manisnya pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan yang berbasis data dan tepat sasaran, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk infrastruktur harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Banten. Dengan mengandalkan potensi industri yang kokoh, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah,
dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tak terhenti, Banten sedang menulis sejarah barunya. Dari gerbang barat Pulau Jawa, Banten siap membuktikan bahwa ia adalah simbol kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan inklusif bagi Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, masa depan emas Banten bukanlah sekedar impian atau halu semata,